Halo teman belajarku, di video ini gue masih bakal ngebahas soal-soal UTBK 2019, khususnya sifat kualitatif larutan. Dan seperti biasa, link soal ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja nomor 1. Di tepi pantai, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan di pegunungan, air mendidih pada suhu yang lebih rendah dari 100 derajat Celcius karena sebelumnya kita ingat dulu nih konsep apa sih yang dimaksud dengan air mendidih. Jadi ketika lu masak air, misalkan air nih. Nah, kapan sih disebut mendidih? Pasti ketika ada belubuk gitu ya di semua bagiannya. Nah, sekarang kenapa kok ada belubuk kayak gitu? Oke. Jadi udara di luar dia punya tekanan. Misalkan nih 1 atm. Dan air yang menguap ini, jadi air tuh menguap ya di sebarang suhu. Itu juga punya tekanan, disebut dengan tekanan uap. Ketika air dipanaskan, maka tekanan uapnya dia akan naik. Dan ketika tekanan uap airnya itu sama dengan tekanan udara di luar, inilah yang disebut dengan mendidih. Jadi definisi dari air mendidih ketika tekanan uapnya dia, tekanan uap jenuhnya air, sama dengan tekanan udara di luar. Jadi pasti dong kapan air mendidih tergantung banget sama tekanan udara di luar ya. Oke. Nah berarti nih, misalkan nih di gunung nih, terus ini ada pantai, ini laut. Di gunung, tekanan udara rendah ya. Sedangkan di pantai, tekanan udaranya tinggi. Nah, karena di pantai tekanan udaranya tinggi, berarti untuk mencapai tekanan uap yang sama dengan tekanan udaranya, butuh waktu lebih lama, butuh suhu yang lebih tinggi. Titik didih air 100 derajat Celcius. Nah, tapi untuk di pegunungan yang tekanan udaranya juga rendah, untuk mencapai tekanan uap air yang sama dengan tekanan udara di luar, kan lebih rendah suhunya, sehingga titik didih airnya pun kurang dari 100 derajat Celcius. Yang A, di pegunungan, ikatan hidrogen antar molekul air lebih rendah. Enggak ya, ikatan hidrogen di mana aja sama. Yang B, di tempat yang lebih tinggi, bentuk molekul air berubah. Oh, enggak lah, jelas. Air bentuk molekulnya tetap bentuk V. Nih, air H2O. Dengan 2 PeB. Tetap bentuk V, mau dimanapun dia. C, udara di pegunungan relatif lebih dingin. Ya, terus kalau lebih dingin hubungannya apa? Yang D, tekanan udara di pegunungan lebih rendah dari 1 atm. Nah, ini dia jawabannya yang D. Hubungan sama tekanan udara di luar. Yang E, di pegunungan lebih tinggi daripada di pantai. Ya ini jelas sih, cuman nggak pengaruhnya apa gitu. Jadi yang paling tepat yang D ya. Mendidih ketika tekanan uap jenuhnya air sama dengan tekanan udara di luar. Oke, next. Lintah adalah salah satu hewan pengganggu yang sangat banyak terdapat di kaki Gunung Ciremai. Lintah banyak tersebar di tepian sungai di sekitar kamp pendakian gunung tersebut. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi lintah yang biasa mengganggu para pendaki gunung biasanya dilakukan dengan menaburkan garam. Konsep kimia yang dapat menggambarkan kejadian tersebut adalah, misalkan ini tangan. Terus ada nih lintah nempel.
Nah, katanya biar mau lepas ditaburin garam di luarnya. Garam. Nah, terus apa yang terjadi? Oke, jadi konsepnya gini. Kulit lintah itu sama aja kayak membran semi permeabel. Nah, di dalam lintah juga ada air. Terus terjadi peristiwa osmosis. Apaan tuh osmosis? Osmosis adalah peristiwa perpindahan air atau perpindahan pelarut ya, dari larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi. Melewati membran semi permeabel. Perpindahan pelarut, berarti air yang berpindah dari konsentrasi rendah, berarti dari larutan yang encer, ke konsentrasi tinggi yang lebih pekat, melewati membran semi permeabel. Nah, berarti di peristiwa lintah ini, jadi di dalam lintah itu ada air, di luarnya ada garam banyak. Berarti di bagian dalamnya lintah nih dia jadi hipotonik atau konsentrasinya lebih rendah. Sedangkan di bagian luar karena banyak garamnya, dia jadi hipertonik. Hipertonik nih tekanannya tinggi atau konsentrasinya tinggi. Nah, padahal osmosis itu perpindahan air dari yang hipo ke hiper. Nah, nanti yang terjadi, air dari dalam lintah akan keluar melewati kulitnya lintah sebagai membran semi permeabel. Ini air keluar, airnya lintah. Nah, akibatnya nanti si lintahnya itu akan makin keriput. Soalnya dia dehidrasi dong, kehilangan airnya. Terus nanti lepas sendiri. Dah, gitu. Jadi peristiwa ini berkaitan sama tekanan osmosis ya. Atau tekanan osmotik. Yang B jawabannya. Ini nggak cuma buat lintah aja. Berlaku juga buat siput, bekicot, terus apa lagi ya? Cacing deh. Dan hewan-hewan lain kayak gitu yang kulitnya sama kayak membran semi permeabel. Jadi membran semi permeabel ini kayak saringan tapi kecil-kecil banget. Jadi yang bisa lewat tuh cuman partikel-partikel kecil, misalnya pelarut atau air kayak gitu. Sedangkan molekul-molekul gede kayak misalnya garam nih, NaCl, gede-gede, nggak bisa masuk. Oke, next. Akar tanaman dapat menyerap air tanah karena, nah ini sebenarnya konsepnya sama aja sih kayak tadi. Ingatlah osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasi rendah atau sering disebut dengan hipotonik
ke larutan yang konsentrasi tinggi atau hipertonik melewati membran semi permeabel. Oke, perpindahan pelarut dari hipo ke hiper melewati membran semi permeabel. Ini anggap aja akar. Terus di luar ada air nih. Air, tanah. Ini akar. Nah, gimana sih akar bisa nyerap air? Jadi, di dalam akar itu banyak dong partikel-partikel zatnya. Ini anggap aja partikel-partikel zat apapun itulah. Nah, adanya partikel-partikel ini mengakibatkan dalam akar ini jadi hipertonik atau tekanannya tinggi. Sedangkan di bagian luarnya nih air tanah, dia hipotonik, tekanannya rendah. Nah, nanti air tanahnya dari luar akan masuk. Air akan masuk. Terus nanti dialirin ke bagian-bagiannya tumbuhan. Ya, jadi gitu. Opsi A, air dalam akar tanaman isotonik dengan air tanah. Kalau isotonik ini tekanannya sama. Berarti nggak ada perpindahan apa-apa dong. Salah. Yang B, air dalam akar tanaman hipotonik dengan air tanah. Kalau dalam akarnya hipo justru malah akarnya ini yang ngeluarin air. Malah bukan nyerap air. Salah. Yang C, air dalam akar tanaman hipertonik dengan air tanah. Nah, ini jawabannya. Yang D, konsentrasi garam dalam akar tanaman lebih rendah. Tadi ya, hiper itu konsentrasinya tinggi. Hipo konsentrasinya rendah. Berarti harusnya konsentrasi garam dalam akar tanaman lebih tinggi. Yang E, konsentrasi garam dalam air tanah lebih tinggi. Nah, ini juga salah, harusnya lebih rendah. Oke, jawabannya yang C. Nomor 4, pernyataan berikut yang menjelaskan mengapa akar tanaman dapat menyerap air adalah sama aja dan nomor 3 tadi ya, cuman beda opsinya aja. Yang A, molekul air berbentuk V. Nggak ngaruh lah. Air emang V sih, gimana-mana. Yang B, akar memiliki sifat higroskopis. Oke, jadi higroskopis ini mudah menyerap air. Nah, biasanya higroskopis ini buat zat-zat yang kayak misalnya silika gel tuh yang buat nyerap air, atau NaOH yang gampang banget nyerap air, gitu-gitu. Jadi bukan akar tanaman. Yang C, cairan dalam akar hipertonik. Ini dia, dalam akar hipertonik, konsentrasi tinggi. C ya. Yang D, air bersifat polar. Oke. Polar nanti dia hubungannya sama kelarutannya. Dia bisa melarutkan zat-zat yang polar juga. Jadi bukan masalah diserap sama akar tanaman atau enggak. Yang E, air adalah pelarut universal. Ya, ini juga enggak hubungan sama akar tanaman ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, next. Sejumlah es diletakkan dalam wadah logam terbuka. Wadah logam itu diletakkan dalam wadah yang lebih besar.
yang berisi es asin. Es yang terbuat dari air asin. Diketahui titik lebur es asin lebih rendah dari titik lebur es. Hal yang paling mungkin terjadi adalah jadi ada wadah berisi es biasa aja. Terus ditaruh di wadah yang lebih gede yang isinya es asin. Es asin. Penurunan titik beku larutan. Titik beku larutan lebih rendah dari titik bekunya air murni. Kalau air murni mungkin 0 derajat Celcius udah mengebeku, larutan lebih rendah dari itu. Misalnya aja nih, minus 3 derajat Celcius, kayak gitu. Nah, untuk air murni ketika dibikin jadi es, jadilah si es biasa ini. Sedangkan larutan, misalkan nih larutan NaCl, ketika dibikin jadi es, jadilah si es asin. Berarti, misalkan, ini adalah es biasa aja. Dia punya titik beku 0 derajat Celcius. Terus ini ada es asin, isinya NaCl. Campurin air. Punya titik bekunya lebih dari 0, misalkan minus 3 ya, derajat Celcius. Nah, jadi ketika mereka berdua dibiarkan di udara terbuka, kita ingat bahwa suhu kamar kita 25 derajat Celcius ya, jauh lebih tinggi daripada suhu-suhu si esnya ini. Ketika dibiarkan di udara terbuka, maka si es ini akan menyerap kalor. Nah, karena menyerap kalor dari lingkungan, maka suhu dari es ini akan naik. Suhu es akan naik. Misal awalnya suhunya minus 5 derajat Celcius. Ini masih es semua. Terus naik jadi minus 3 derajat Celcius. Masih beku, masih es. Tapi di sini si es asin mulai mencair nih, soalnya dia pas di batasnya. 2 derajat Celcius. Mulai mencair lagi si es asin. Es asin mulai mencair. Tapi es biasa masih ngebeku ya. Kan titik bekunya si es biasa 0 derajat Celcius belum terlewati gitu. Minus 1 derajat Celcius. Sama nih. Es asin makin mencair. Es biasa masih beku. 0 derajat Celcius. Kayak gitu lagi sampai naik. Jadi si es asin ini mencair duluan, nanti baru si es biasanya. Jadi meskipun suhu mereka berdua sama, tapi si es asin lebih cepat mencair, soalnya dia punya titik beku yang lebih rendah. Yang A, kalor dari es asin diserap oleh es dalam wadah yang lebih kecil. Enggak ya, dua-duanya ini menyerap kalor dari lingkungan. Yang B, es dalam wadah yang lebih kecil mencair bersamaan dengan es asin dalam wadah yang besar. Enggak bersamaan. Es asin duluan yang lebih dulu mencair. Yang C, temperatur es asin lebih tinggi daripada temperatur es dalam wadah yang lebih kecil. Enggak, temperatur sama aja. Si es asin sama es biasanya ini nempel, suhunya ya bakal sama. Bahkan mereka akan mencoba sama kayak lingkungannya. 25 derajat Celcius, makanya mereka mencair. Mereka
menyerap kalori dari lingkungan kayak gitu. Suhunya sama. Yang D, es dalam wadah yang lebih kecil dapat lebih lama bertahan membeku daripada es asin dalam wadah yang lebih besar. Oke, tadi D jawabannya. Yang E, es dalam wadah yang lebih kecil lebih dulu mencair daripada es asin dalam wadah yang lebih besar. Kebalik ya. Oke, kayak gitu. Jadi karena es asin lebih rendah titik bekunya, maka dia lebih gampang buat mencair.